Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Iza Maulana, NIM 1704411000056, Prodi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mendemokan mengenai cara pembuatan database kredit motor sederhana untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah basis data lanjut. Pada video ini saya akan menceritakan mengenai kasusnya seperti apa, kemudian cara membuat database-nya itu bagaimana. Setelah itu menginsertkan data yang ada. Di sini dealer motor adalah tempat untuk penjualan motor cash dan kredit kendaraan, khususnya motor. Sebuah dealer tak lepas dari konsumen membeli dengan kredit dengan mencicil motor atau angsuran. Dalam proses pengelolaan dealer diperlukan sales untuk menjual motor kepada konsumen, kemudian kasir untuk menerima pembayaran atau angsuran, dan kendaraan tentunya berupa sepeda motor. Di sini ada beberapa ketentuan yang sudah saya buat. Yang pertama, pada konsumen harus dicatat ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor HP. Yang kedua, sales harus dicatat ID sales, nama sales, jenis kelamin, dan umur sales. Untuk yang sepeda motor harus dicatat ID sepeda motor, nama motor, warna, tipe motor, dan harga motor. Begitu juga untuk petugas kasir akan dicatat ID kasir, nama kasir, jenis kelamin, dan umur. Dealer itu menyediakan banyak stok motor, namun terbatas. Jadi stok motornya ini nanti dikasih jumlah. Setelah itu konsumen dapat membeli lebih dari satu motor. Selanjutnya, setiap pembelian konsumen dilayani oleh sales. Seorang sales bisa melakukan transaksi lebih dari satu konsumen, sedangkan seorang konsumen hanya bisa melakukan transaksi pada seorang sales. Sales bisa menjual lebih dari satu motor, dan sebuah motor bisa dijual oleh lebih dari satu orang sales. Setiap transaksi akan dicatat uang muka, jumlah angsuran yang harus dibayar per bulan. Untuk yang jumlah angsuran ini, berapa kali angsuran, kayak 1 tahun, mengangsur 1 tahun atau mengangsur 3 tahun. Petugas kasir bisa menerima penyetoran angsuran dan pembayaran dari banyak konsumen. Setiap konsumen dapat memilih angsuran ini, jumlah angsuran 11 kali, 22 atau 33. Baik, untuk desain database-nya seperti ini. Terdiri dari 6 tabel. Untuk tabel master, saya kasih awalan M_, kemudian nama tabelnya. Sedangkan kalau transaksi tidak. Di sini kita mulai dari tabel untuk sales. Tabel untuk sales terdiri dari ID sales dengan tipe data integer panjang 11, nama sales dengan tipe data varchar panjang 35, kemudian jenis kelamin sales varchar 10. Untuk umur sales saya pakai tini int dengan panjang 4. Pada tabel sales ini primary key-nya itu ID sales. Kemudian lanjut ke
tabel konsumen. Untuk tabel konsumen isinya data-data dari konsumen, terdiri dari ID konsumen, tipe data integer panjang 11, nama konsumen varchar panjang 35, kemudian alamat konsumen varchar panjang 50. Untuk umur saya memakai TINI-INT. Kemudian nomor HP konsumen integer 13. Pada tabel konsumen, primary key-nya itu berada di ID konsumen. Kemudian masuk ke tabel master motor. Tabel motor ini terdiri dari ID motor integer 11, warna varchar 10, tipe motor varchar 10, stok motor memakai integer 11, kemudian harga motor memakai tipe data desimal dengan panjang 20. Untuk tabel motor, primary key-nya berada pada ID motor. Setelah itu untuk master petugas kasir. Petugas kasir ini berisi data-data mengenai petugas kasir untuk pembayaran angsuran dan kredit. ID terdiri dari ID petugas, tipe data integer dengan panjang 11, kemudian nama petugas dengan tipe data varchar panjang 35, umur petugas TINI-INT panjang 4, nomor HP petugas, mohon maaf ini salah, seharusnya nomor HP petugas kasir dengan varchar 13. Setelah tabel master, kita beralih pada tabel transaksi. Kita awali dengan transaksi kredit dulu. Tabel transaksi ini ada ID transaksi integer 11, kemudian ID konsumen integer 11, ID motor tipe datanya integer panjang 11, kemudian ID sales integer panjangnya 11. Untuk uang muka memakai tipe data desimal panjangnya 20. Jumlah angsuran ini memakai TINI-INT panjangnya 4. Uang angsuran per bulan ini memakai desimal 20. Pada tabel transaksi kredit ini, ID transaksinya berada pada ID transaksi dengan tipe data integer panjang 11. Kemudian tabel transaksi ini menerima foreign key. Kemudian foreign key dari tabel master sales, tabel konsumen, dan tabel master motor. Jadi untuk ID konsumen foreign key-nya ada ID konsumen integer 11, ID motor dari tabel motor, kemudian ID sales dari tabel sales. Kemudian ke tabel pembayaran kredit. Tabel pembayaran kredit berisi ID pembayaran kredit dengan integer 11, kemudian ID transaksi dengan integer 11, ID petugas integer 11, kemudian tanggal pembayaran bertipe data date. Untuk angsuran bertipe data TINI-INT panjang 4. Di sini untuk primary key-nya ini adalah ID pembayaran kredit dengan tipe data INT panjang 11. Pembayaran kredit ini ada foreign key-nya, yaitu ID transaksi INT dan ID petugas INT 11. ID transaksi dengan integer 11 ini diterima dari tabel transaksi kredit. Untuk ID petugas dengan tipe data integer 11 diterima dari master petugas kasir. Kita akan langsung belajar membuat database-nya via command prompt. Kita buka dulu cmd.
Pertama, untuk masuk ke MySQL pada command prompt Windows perlu mengetikkan MySQL -h localhost -u username -p, passwordnya apa. Kita coba MySQL -u root -p, kemudian enter. Username ini dan password jika tidak pernah di set, berarti passwordnya itu kosong, kemudian username-nya root. Kemudian untuk mengecek database yang tersedia, kita memakai sintak show database titik koma, muncul list dari database yang kita miliki. Kita akan membuat database. Sintak untuk membuat database itu create database, kemudian nama database. Langsung kita coba. Create database nya saya kasih dealer kredit motor. Oke, database-nya sudah dibuat. Kita lihat show database. Ini sudah ada dealer kredit motor. Untuk memilih atau menggunakan database yang kita inginkan, kita memakai sintak use, kemudian nama database-nya apa. Kita coba use database-nya dealer kredit motor. Oke, database-nya dealer motor udah kita pilih dan siap digunakan. Sekarang kita ingin membuat tabel. Tadi kan tabel kredit motor itu ada 6 tabel. Jadi kita akan membuat tabelnya. Sintaknya itu create table, kemudian nama tabelnya, buka kurung, tutup, nama kolom, kemudian atributnya. Atributnya bisa tipe data atau dikasih null, not null. Ini harus diakhiri titik koma. Kita akan mencoba membuat tabel master konsumen. Pertama, kita lihat dulu apakah pada database dealer kredit motor ini sudah ada tabelnya atau tidak, menggunakan sintaks show tables titik koma. Tabelnya masih belum ada, masih kosong. Kita buat create nama create table, nama tabelnya itu konsumen. Kemudian kasih ID konsumen, tipe data, kemudian atributnya, tipe data nya INT11. Setelah itu ID konsumen ini primary key,
Jadi saya ketikkan primary key. Primary key itu tidak boleh kosong, jadi kita kasih not null. Setelah itu saya pengennya otomatis terisi, otomatis urut gitu, jadi saya pakai auto increment. Saya pakai auto increment dan koma nama konsumen, tipe datanya varchar, 30 panjangnya 35, koma alamat konsumen varchar panjangnya 50, jangan lupa koma, kemudian umur tipe data tini int 4, kemudian nomor HP konsumen int 13. Oke, data master konsumen sudah ada. Kita coba lihat tables, show tables. Oke, tabel konsumen, master konsumen sudah ada. Kita lanjut membuat tabel berikutnya. Kita membuat tabel sales. Di sini tabel sales, ID sales, ini primary key dengan tipe data integer. Nama sales menggunakan tipe data varchar panjang 35. Jenis kelamin sales varchar 10. Umur sales tini int 4. Kita buat create table msales. ID sales, kemudian atributnya tipe data 11, primary key not null, auto increment. Kemudian nama sales varchar 35. Jangan lupa titik koma. Jenis kelamin sales, tipe data varchar 10, koma, umur sales, tipe datanya tini int dan panjang 4, kemudian ditutup kurungnya titik koma. Oke, kita lanjut buat tabel master motor. Motor ini primerikanya ada di ID motor dengan integer 11. Ada warna motor varchar 10, tipe motor varchar 10, stok motor integer 11, harga motor desimal. Kita buat int 11, ini primary key, tidak boleh
kosong memakai not null, kemudian auto increment pakai koma karena kita mau melanjutkan membuat kolom warna varchar 10, tipe motor varchar 10, stok motor integer panjangnya 11, kemudian harga motor memakai tipe data desimal dengan panjang 20. Kita tutup kurung kemudian titik koma. Oke, selanjutnya tabel master petugas. Tabel master petugas, create table M petugas kasir. Nama ID petugas ini ID petugas sebagai primary key dengan tipe data 11. Untuk nama petugas varchar 35, umur petugas Tini INT, nomor HP ini sebenarnya nomor HP petugas kasir. Untuk nomor HP petugas kasir memakai varchar 13. ID petugas integer 11 primary key. Oke, tidak boleh 0. Mungkin kita auto underscore increment. Kemudian nama petugas varchar 35, umur petugas Tini INT 4, dan nomor HP konsumen varchar 13. Kita tutup kurung titik koma. Oke. Setelah itu kita buat tabel transaksi. Tabel transaksi kredit ini menerima font key dari ID sales dan ID motor. Cuma ada 3 di sini. Jadi ID konsumen dari tabel konsumen, master konsumen ini, motor dari master motor, kemudian sales dari tabel master sales. Oke, kita buat table transaksi kredit ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data integer 11, tidak boleh kosong, kemudian auto increment. Oke, ID konsumen integer 11, ID motor integer 11, ID sales integer 11, kemudian uang muka menggunakan tipe data desimal panjang 20, kemudian jumlah angsuran Tini INT 4,
Setelah itu uang angsuran per bulan. Tipe datanya desimal. Untuk mengoneksikan atau merelasikan antar tabel, ini kan direlasikan ID konsumen dari tabel konsumen, ID sales ini berawal dari ID sales, kemudian motor datanya dari tabel motor. Memakai sintak constraint ID foreign key yang ada di transaksi kredit, yaitu ID konsumen, motor, sales. Kita mulai dari ID konsumen dulu. Konsumen foreign key nya itu apa? Foreign key, kemudian dalam kurung ID konsumen. Ini foreign key ID konsumen ini berasal dari mana datanya? Dari references nya dari tabel master konsumen. Kemudian ID-nya apa? ID konsumen. Oke, koma. Kemudian kita ke foreign key motor, constraint ID motor, foreign key nya ID motor, reference dari mana? Dari ID dari M motor. ID motor. Oke. Ke foreign key terakhir ID sales, constraint ID sales, foreign key ID sales. Referensinya mana? Referensinya dari tabel sales, dari master sales, M sales. Untuk kolomnya ID sales, kita tutup kurung koma. Oke, bisa. Jadi untuk menghubungkan antar tabel ini, pertama constraint, nama kolom, kemudian foreign key-nya dari tabel foreign key yang ada foreign key-nya, kemudian bersumber dari tabel mana, kemudian diambil kolomnya kolom apa. Setelah itu membuat tabel pembayaran kredit. Di sini pembayaran kredit ini ada ID pembayaran kredit integer 11, ID transaksi ID integer 11, ID petugas integer 11, tanggal pembayaran memakai date, kemudian angsuran ke tini INT. Di sini pembayaran kredit ini ada foreign key-nya, ada dua. Pertama ID transaksi, yang kedua petugas. ID transaksi dari transaksi kredit, tabel transaksi kredit, kemudian
ID petugas berasal dari master petugas kasir. Di sini pembayaran kredit, primary key-nya yaitu ID pembayaran kredit. Langsung kita coba create table pembayaran kredit. ID pembayaran kredit integer 11 primary key, tidak boleh 0. Kemudian saya kasih auto increment. Kemudian ID transaksi integer 11 primary key. Mohon maaf, salah ini, tidak usah atribut yang lain, cuma atribut tipe data. Kemudian ID petugas integer 11 tanggal pembayaran, date angsuran ke Tini INT 4 gitu. Sekarang kita menghubungkan pembayaran kredit, transaksi kredit, dan petugas kasir. Pertama kita menghubungkan foreign key-nya yang ID transaksi pada pembayaran kredit dulu. Di ID transaksi ini mengambil datanya dari ini, menyambung ke tabel transaksi kredit, sedangkan ID petugas ini ngambil datanya nanti tersambung dengan master petugas kasir. Jadi kita constraint, nama kolomnya apa, ID transaksi, kemudian foreign key-nya dalam kurung ID transaksi. Mereference dari tabel transaksi kredit. Tabelnya apa? ID transaksi. Sekarang foreign key yang ID petugas. Dari kolom petugas, kemudian foreign key-nya ini kurang T, ID petugas, dan referensinya dari tabel master petugas kasir. References and petugas kasir. Kolomnya apa? Kolomnya ini ID petugas. Oke, kita coba. Oke, kita sudah membuat 6 tabel dan merelasikannya. Sekarang kita lihat tabelnya menggunakan sintaks show tables. Di sini ada master konsumen, master motor, petugas kasir, master sales, tabel transaksi pembayaran kredit, tabel transaksi kredit. Oke. Data tabel ini belum ada datanya. Kita coba ya, kita select bintang dari tabelnya apa, from tabelnya ini tabel apa yang mau kita
perhatikan M motor titik koma, tabel motor masih kosong. Di sini semua tabel ini masih kosong. Untuk itu kita akan menambahkan datanya. Sintaknya itu insert into, jadi insert ke, kemudian nama tabel. Nama tabelnya apa? Kemudian values-nya, datanya. Jadi datanya itu urut kolomnya. Misal kolom 1 datanya 1, kolom 2 datanya 2, urut. Oke. Kita mulai dari konsumen. Insert into master konsumen, values-nya apa? Values-nya tadi ID konsumen, saya kasih 10001. Kemudian konsumen. Oke, konsumen. Jadi untuk konsumen ini ID konsumen, nama konsumen ini varchar, jadi kasih petik Budi. Alamat Budi di mana? Ini memakai varchar, jadi harus pakai petik. Jalan Trunojoyo, nomor 10. Kemudian umur ini memakai tini int 4, jadinya tidak usah pakai petik, nggak apa-apa, saya tidak pakai petik. Setelah itu nomor HP konsumen integer meskipun tidak pakai petik nggak apa-apa. Oke, tutup kurung, masih error. Oke, kita ulang lagi. Ini kurang values, mohon maaf. Values, enter. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi satu data lagi, insert into konsumen. Karena auto increment ini saya kasih 0, ID nya saya kasih 0, kemudian Budi saya ganti Andi. Itu alamatnya di Sudirman 70. Umurnya Andi adalah 30. Oke. Sekarang kita cek apakah tabel M konsumen ada datanya apa enggak. Select bintang from tabel M konsumen. Titik koma. Oke, ada. Sekarang kita ke tabel motor. Oke, tabel motor. Seperti tadi, insert nama tabelnya M motor. Kemudian datanya ID motor, saya kasih
220001, warna hitam karena warna itu Fajar memakai T. Kemudian tipe motor Fajar, jadi ada petik. Tipe motornya ini saya kasih NMAX. Stok motornya itu yang warna hitam 10, harganya 38 juta. Oke, kita insert lagi satu data lagi, saya kasih 0 karena auto increment, jadi nanti ID-nya itu meneruskan ID yang data pertama. Tipe motornya apa? Warnanya ini putih. Motornya apa ini? Vario. Stoknya 40, harganya 25 juta. Oke, motor sudah kita isi. Kita coba lihat bintang from, select bintang from M motor. Data yang kita insertkan tadi sudah ada. Ini ada NMAX, ada Vario. Setelah itu kita mau ngisi petugas kasir. Petugas kasir ini, petugas kasir. Petugas kasir, insert into master. Petugas kasir, values-nya ID petugas saya memakai 330001 karena ini memang integer. Nah, jadi tidak usah pakai petik. Kemudian nama petugasnya, saya kasih Yusril. Setelah itu umur petugas Tini NT. Yusril umur petugasnya masih 18 tahun. Dan nomor HP. Oke, kita tutup kurung, koma. Setelah itu petugasnya lagi kita insert lagi. Karena tadi pakai auto increment, jadi kita kosongi, jadi biar urut nanti. Kemudian nama petugasnya siapa? Zahro. Umurnya 20. Setelah itu nomor HP-nya. Kita tutup kurung. Oke. Kita lihat apakah data pada masa petugas masuk. Select bintang from dari tabel M petugas kasir. Oke, masuk. Setelah kita mengisi master tabel ini, mengisi data masing-masing master tabel, kita akan mengisi ini 2 tabel transaksi. Kita mulai dari transaksi kredit dulu. Oke. Kita select dulu sales. Jadi kita tampilkan dulu data pada master sales, konsumen sama motor.
select bintang from M konsumen, kemudian select bintang from sales, mohon maaf ini salesnya belum diisi, jadi kita mengisikan sales dulu. Insert into M sales from M sales values ID salesnya 40001, nama salesnya Dimas, jenis kelaminnya pria, umurnya 30. Kita insert satu lagi, kita pakai 0, kemudian nama salesnya Fata, jenis kelamin pria, umur 40. Iya ini ada yang salah, 0 Fata, ini seharusnya koma, Fata seharusnya koma, kemudian jenis kelamin pria, setelah itu umurnya 40. Nulnya lebih dari 2, mohon maaf. Fata pria, oke, kita select bintang from M sales, select bintang from M konsumen, select bintang from M motor. Kita mulai insert into transaksi kredit values, ID transaksinya saya kasih 55, satu, kemudian ID konsumennya ini 11001. Setelah itu ID motornya ini pada tabel motor, ini ID motornya, dua 2001, 20-nya 3 kali 1, setelah ID motor ID sales ini dari tabel sales, ID salesnya mulai 44001 sama 44002, 44001. Setelah itu uang mukanya berapa, setelah itu jumlah angsurannya
jumlah angsurannya itu bisa 11 bulan, 22 bulan sama 33. Jadi ini 5 juta 33 jumlah angsurannya terserah 76 nama. Kemudian tutup. Oke. Kita satu lagi, insert into transaksi kredit values ya. Yang kedua, yang kedua (44.000.2). Ini uang mukanya ini 10 juta. Jumlah angsurannya 22, kemudian angsuran per 2 nya saya buat 500.000. Oke. Kita tampilkan select bintang from transaksi kredit. Oke, sudah masuk. Kemudian yang ini tabel pembayaran kredit. Insert into pembayaran kredit. Values. Di sini ID kredit, ID pembayaran kredit, ID transaksi, ID petugas, tanggal pembayaran dan angsuran. ID pembayaran kan menjadi primary key, kemudian foreign key-nya ini dari ID transaksi dari tabel transaksi kredit. Kemudian ID petugas ini foreign key yang dari ID petugas di kolom master petugas kasir. Kemudian saya ID pembayaran kredit. Oke, ID-nya saya kasih 66.000.1. Kemudian ID transaksi saya kasih 500.001 sesuai yang ini. Select bintang from transaksi kredit, keluar ID transaksinya. Kemudian petugas kasir itu memakai 33.000.1. Setelah edit petugas, kemudian tanggal pembayarannya. Tanggal pembayaran jangan lupa dikasih string tahun, bulan, kemudian tanggal. Setelah itu angsuran ke berapa? Angsuran ke 1. Kita select. From pembayaran kredit, datanya ada ID pembayaran kredit dengan ID-nya, ID transaksi, ID petugas, tanggal pembayaran dan angsuran ke 1. Kita tambahkan lagi satu data, insert into pembayaran kredit, value-nya karena ID pembayarannya ini auto increment, kita kosongi jadi 0. Jadi nanti auto ngisi-ngisi sendiri. ID transaksinya 55.000.02. ID petugasnya 33.000.000.
Kemudian tanggal pembayarannya 2020 04/21. Angsuran ke berapa? Ke 1. Oke, kita tampilkan. Oke. Jadi kita udah membuat database, membuat tabel, dan merelasikannya, kemudian mengisi data setiap tabel. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.